Hasanah dengan NIM 20170430226. Saya Regananda Intan Putri, NIM 2017-0430-284. Perkenalkan, nama saya Esti Diana Sari dengan NIM 2017-0430-045. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi Setianingrum dengan NIM 2017-043-0210. Perkenalkan, nama saya Anjar Listio Nugroho, NIM 2017-0430-085. Halo, saya Yulian Amirullah, NIM 2017-0430-159. Agribisnis. Definisi agribisnis. Menurut Antara tahun 2000, definisi agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tumbuhan dan hewan yang terdiri dari komoditas pertanian, peternakan, perikanan, serta kehutanan yang berorientasi pada pasar untuk bisa mendapatkan nilai tambah, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Gambaran umum pekerja sektor pertanian. Yang pertama, pertanian terhadap PDB. Menurut data BPS, pada tahun 2006, sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi, yaitu sebesar 44,5%. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian dalam produk domestik bruto ini hanya sebesar 13,3%. Nah, dengan tidak seimbangnya kontribusi PDB dan jumlah tenaga kerja yang diserap ini, maka tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian itu tergolong rendah jika dibandingkan dengan sektor industri yang mampu menyumbang 28,9% terhadap PDB nasional. Namun, pada sektor ini hanya menyerap tenaga kerja sebesar 12,1%. Sebagai akibatnya, kesejahteraan rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian ini akan lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja yang bekerja di sektor industri. Yang kedua, pertanian di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertanian masih menjadi kekuatan ekonomi di Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di pedesaan, mereka menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Untuk itu, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk membina para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM agar menjadi pondasi yang kuat dalam mendukung ekonomi Indonesia. Nah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah itu adalah dengan menggelar pelatihan manajemen agrobisnis, yaitu untuk pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Pertanian merupakan sektor yang mampu menyerap sumber daya manusia atau tenaga kerja yang banyak. Di Indonesia ini, dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak, maka otomatis tingkat pengangguran di Indonesia ini akan menjadi berkurang. Yang ketiga, pertanian terhadap kebutuhan pangan. Kontribusi utama sektor pertanian terhadap pembangunan nasional selama pembangunan jangka panjang pertama ini telah berhasil secara nyata dalam meningkatkan penyediaan bahan pangan, khususnya beras. Masalah pangan merupakan sektor yang selalu dibutuhkan manusia, terlebih konsumen di Indonesia. Untuk itu, petani dan UKM pemula agar terus berinovasi bukan hanya menguasai pasar di Indonesia saja, melainkan ekspor untuk komoditas-komoditas tertentu. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi fluktuasi harga-harga komoditas pangan. Disparitas harga antara produsen atau petani dan masyarakat konsumen menjadi lebar. Dengan adanya pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah berimplikasi terhambatnya distribusi dari sentra produksi ke wilayah perkotaan sebagai sentra konsumsi. Untuk itu, sektor usaha pertanian perlu beradaptasi dengan perubahan ini. Kita harus bisa menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dengan tetap keberpihakan pada petani. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai profil sumber daya manusia di sektor pertanian. Adanya profil sumber daya manusia ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi sumber daya manusia di sektor pertanian, baik dari segi
sosial maupun segi ekonominya. Untuk mengetahui kondisi tersebut digunakan 4 karakteristik utama. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat pendidikan, yang kedua berdasarkan jenis kelamin, yang ketiga berdasarkan tingkat umur, dan yang keempat berdasarkan status pekerjaan utama. Kedepannya, adanya profil sumber daya manusia ini dapat digunakan untuk menentukan arah langkah bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan di sektor pertanian. Kriteria pertama yang akan dibahas yaitu berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu berpendidikan rendah, meliputi sumber daya manusia yang belum atau tidak tamat SD, yang sudah lulus SD, dan yang sudah lulus SLTP. Golongan kedua yaitu berpendidikan menengah, meliputi lulusan SMA dan SMK. Yang ketiga yaitu berpendidikan tinggi, meliputi diploma dan sarjana. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sakernas, sepanjang periode Februari 2017 hingga Februari 2019, sebanyak 85% tingkat pekerja di sektor pertanian masih didominasi oleh sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebutlah yang menjadi tantangan bagi sektor pertanian menyangkut kualitas pendidikan sumber daya manusianya. Sebab hal tersebut berkaitan dengan adanya peningkatan dan pengembangan kualitas, produktivitas, serta efisiensi dalam sektor pertanian. Kedua aspek tersebut perlu didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni, yang terampil, serta mampu menguasai teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dalam sektor pertanian. Karakteristik selanjutnya yang akan dibahas yaitu berdasarkan jenis kelamin. Di Indonesia, berdasarkan data BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja pada Februari 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,12% menjadi 69,32%. Jumlah tersebut terdiri dari 83% partisipasi laki-laki dan 55% partisipasi perempuan. Terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia didominasi oleh partisipasi laki-laki. Begitupun di sektor pertanian, SDM laki-laki lebih mendominasi daripada SDM perempuan. Hal tersebut sesuai dengan data Sakernas pada tahun 2017 hingga 2019. Tingkat partisipasi tenaga kerja di sektor pertanian didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Rendahnya tingkat partisipasi perempuan di sektor pertanian disebabkan karena peran perempuan cenderung kecil dan kurang maksimum terhadap produktivitas pertanian. Selain itu, partisipasi perempuan juga tersingkirkan karena adanya program intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan kepada peran laki-laki saja. Adanya ketimpangan gender tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya yang menganggap bahwa peran perempuan berada di nomor 2 setelah laki-laki. Adanya ketimpangan gender tersebut mengakibatkan terjadinya ketimpangan upah. Berdasarkan data BPS, tingkat upah sektor pertanian laki-laki pada tahun 2017 hingga 2019 sebesar 61,8% lebih besar daripada tingkat upah tenaga kerja perempuan. Selanjutnya, kita akan bahas kriteria SDM sektor pertanian berdasarkan umur. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah seseorang yang melakukan pekerjaan untuk menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga kebutuhan masyarakat. ILO atau International Labour Organization menetapkan bahwa angkatan kerja dimulai dari umur 15 tahun ke atas. Faktor umur SDM pada sektor pertanian ini sangatlah penting. Hal ini karena faktor umur dapat mempengaruhi produktivitas pekerja untuk menciptakan suatu barang. Di Indonesia saat ini, SDM pada sektor pertanian cenderung lebih seimbang dibanding sektor-sektor lainnya, walaupun pada tahun 2017 sampai 2019 ini mengalami penurunan.
Nah, sekarang kita akan melihat berdasarkan data. Berdasarkan data yang ditampilkan, kita dapat melihat bahwa tingkat SDM pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan di ketiga kategori umur yang sudah ditetapkan. Nah, dari data tersebut kita juga dapat melihat bahwa golongan umur yang paling sedikit partisipasinya adalah golongan muda, yaitu golongan yang berumur 15-24 tahun. Nah, kenapa sih pada sektor ini golongan muda, yaitu golongan yang berumur 15-24 tahun, ini memiliki partisipan yang sangat rendah? Nah, hal ini terjadi karena beberapa alasan. Di antaranya yaitu karena pada umur 15-24 tahun ini kebanyakan masyarakat sedang bersekolah sehingga tidak banyak yang terjun pada sektor pertanian. Nah, alasan lainnya karena mereka kurang tertarik pada sektor pertanian dikarenakan pendapatan yang akan didapatkan pada sektor pertanian itu kurang menjanjikan. Bukan hanya faktor ekonomi saja, tapi hal ini juga terjadi karena adanya subkultur baru yang masuk di era digital saat ini. Nah, hal ini dapat memicu dominasi para petani tua yang memiliki konsekuensi terhadap pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Nah, hal ini khususnya terjadi pada produktivitas pertanian, daya saing pasar, dan juga kapasitas ekonomi pedesaan. Nah, hal tersebut dapat mengancam ketahanan pangan serta keberlangsungan sektor pertanian. Tingkat pendidikan di Indonesia saat ini sudah mulai membaik atau meningkat. Nah, otomatis para golongan muda ini lebih selektif dalam memilih pekerjaan di pedesaan. Nah, selama sektor pertanian ini belum mampu mengubah gambaran bahwa bekerja di sektor pertanian ini juga memiliki kebanggaan dan memiliki prospek pendapatan yang baik, maka dengan adanya peningkatan pendidikan yang ada di Indonesia ini tidak akan memiliki pengaruh yang banyak terhadap kualitas tenaga kerja di sektor pertanian ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas kriteria SDM di sektor pertanian berdasarkan status pekerjaan. Nah, status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam bekerja di suatu usaha ataupun kegiatan. Nah, status pekerjaan ini dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, berusaha sendiri. Yang kedua, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tak dibayar. Nah, yang ketiga, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh yang dibayar. Nah, yang keempat adalah buruh atau karyawan. Yang kelima adalah pekerja bebas. Dan yang keenam adalah pekerja keluarga. Nah, selanjutnya kita dapat menganalisis menggunakan tabel. Nah, berdasarkan tabel dan juga berdasarkan status pekerjaan utama, sumber daya manusia yang paling banyak melakukan pekerjaan dengan dibantu buruh tidak dibayar, yaitu pada tahun 2017 itu mencapai 10.394 sekian dari total 36.956 sekian. Namun pada 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 11.614 sekian dan mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 10.035 sekian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup agribisnis. Dalam sistem agribisnis, terdapat 5 subsistem. Yang pertama, subsistem pengadaan sarana produksi. Yang kedua, subsistem usaha tani. Yang ketiga, subsistem agroindustri atau pengolahan. Yang keempat, subsistem distribusi atau pemasaran. Dan yang kelima, subsistem penunjang. Kita bahas satu persatu, mulai dari subsistem penyediaan sarana produksi. Ini merupakan suatu kegiatan penyediaan sarana produksi atau input produksi seperti penyediaan bibit, penyediaan pupuk, penyediaan obat pemberantas hama, penyediaan alat dan mesin-mesin peralatan pertanian.
Subsistem ini juga menyangkut kegiatan penyaluran atau distribusi serta perencanaan pengelolaan sarana produksi, sumber daya, dan teknologi agar kegiatan penyediaan sarana produksi usaha tani ini dapat memenuhi kriteria yang telah diharapkan dan direncanakan. Industri yang bergerak di bidang ini disebut juga dengan agroindustri hulu. Yang kedua, subsistem usaha tani, yaitu kegiatan yang menggunakan sarana produksi yang telah dihasilkan oleh subsistem sebelumnya untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Nah, yang termasuk dalam usaha tani ini yaitu usaha tanaman pangan, usaha tanaman hortikultura, usaha tanaman obat-obatan, usaha peternakan, usaha perikanan, usaha kehutanan, dan usaha perkebunan. Dalam subsistem ini, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi dalam kegiatan usaha tani ini. Hal ini menyangkut bagaimana caranya memanfaatkan faktor produksi yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan produk yang memuaskan. Yang ketiga, subsistem pengolahan, yaitu kegiatan mengolah komoditas pertanian primer. Nah, lingkup kegiatan ini tidak hanya mencakup aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani saja, tetapi juga menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen sampai pada tingkat penanganan lanjutan yang bertujuan untuk menambah value added atau nilai tambah dari produk pertanian primer. Nah, proses pengupasan, pembersihan, pengekstrasian, penggilingan, pembekuan, pengeringan, dan peningkatan mutu juga termasuk dalam subsistem ini. Industri yang menangani produksi ini disebut juga dengan agroindustri hilir. Agroindustri ini mempunyai peranan penting apabila ditempatkan di pedesaan karena dapat menjadi motor penggerak perekonomian bagi masyarakat di pedesaan dengan cara menyerap atau menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di desa tersebut. Yang keempat, subsistem distribusi atau pemasaran. Dalam subsistem ini, kegiatannya mencakup pemasaran hasil-hasil usaha tani, baik untuk pasar domestik maupun untuk pasar luar negeri. Nah, kegiatan utama subsistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar yang juga dilakukan baik untuk pasar domestik maupun untuk pasar luar negeri. Yang kelima, subsistem penunjang. Ini merupakan penunjang dalam kegiatan agribisnis yang meliputi 1. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan dapat menyediakan modal bagi para pelaku agribisnis kecil dan menengah yang kekurangan modal dalam mengembangkan usaha taninya. Yang kedua, pemerintah. Lembaga pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai daerah memiliki wewenang regulasi dalam menciptakan lingkungan agribisnis yang kompetitif dan adil. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Ini akan membantu pencapaian hasil produksi yang lebih maksimal. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Ini akan membantu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang bergerak dalam sektor agribisnis. Selanjutnya, pelaku dalam sistem agribisnis dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, organisasi operasional atau pelaksana yang meliputi petani, pengumpul, pengolah, dan penyalur yang secara fisik menangani komoditas yang bergerak dalam sistem agribisnis. Yang kedua, lembaga pendukung yang meliputi pengadaan kebutuhan pertanian atau fasilitator, bank, dan pusat-pusat penelitian yang memberikan masukan dalam sistem agribisnis. Yang ketiga, mekanisme koordinator yang meliputi pemerintah dan asosiasi industri yang memberi kemudahan atau fasilitas terhadap interaksi dan integrasi dari berbagai tahapan sistem agribisnis. Yang selanjutnya adalah strategi pengembangan agribisnis. Yang pertama,
menggerakkan kelima subsistem agribisnis secara simultan, serentak, dan harmonis. Untuk menggerakkan sistem agribisnis, maka perlu adanya dukungan dari semua pihak yang berkaitan dengan agribisnis atau pelaku-pelaku agribisnis, mulai dari petani, koperasi, BUMN, dan swasta, serta perlu seorang pemimpin yang bisa mengkoordinasikan kelangsungan sistem agribisnis. Yang kedua, menjadikan agroindustri sebagai leader sektor. Agroindustri merupakan industri yang memiliki keterkaitan ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, yang kuat dengan komoditas pertanian. Keterkaitan langsung ini mencakup hubungan komoditas pertanian sebagai bahan baku atau input bagi kegiatan agroindustri maupun kegiatan pemasaran dan perdagangan yang memasarkan produk akhir agroindustri. Sedangkan keterkaitan tidak langsung berupa kegiatan ekonomi lain yang menyediakan bahan baku atau input lain di luar komoditas pertanian, seperti bahan kimia, bahan kemasan, dan lain-lain. Dalam mengembangkan agroindustri, tidak akan berhasil tanpa didukung oleh agroindustri penunjang lain seperti industri pupuk, industri pestisida, industri bibit atau benih, industri pengadaan alat-alat produksi pertanian, dan pengolahan agroindustri seperti industri mesin perontok dan industri mesin pengolah lainnya. Yang ketiga adalah kebijaksanaan terpadu pengembangan agribisnis. Ada beberapa bentuk kebijaksanaan terpadu dalam pengembangan agribisnis. Yang pertama, kebijaksanaan pengembangan produksi dan produktivitas di tingkat perusahaan. Yang kedua, kebijaksanaan tingkat sektoral untuk mengembangkan seluruh kegiatan usaha sejenis. Yang ketiga, kebijaksanaan pada tingkat sistem agribisnis yang mengatur keterkaitan antara beberapa sektor. Dan yang keempat adalah kebijaksanaan ekonomi makro yang mengatur seluruh kegiatan perekonomian yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap agribisnis. Kemudian selanjutnya terdapat pengembangan sistem agribisnis di Indonesia. Itu memiliki perspektif dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran terbesar penduduk dunia adalah untuk barang-barang pangan seperti makanan, minuman, sandang, papan, energi, serta produksi farmasi dan kosmetik. Kelima kelompok produk tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk di dunia. Sebagian besar dari kelompok produk tersebut dihasilkan dari agribisnis. Bahkan melihat kecenderungan perubahan di masa depan, agribisnis merupakan satu-satunya harapan untuk menyediakan kelima kelompok produk tersebut. Yang kedua adalah pasar domestik Indonesia juga sangat besar bagi produk-produk agribisnis. Konsumsi produk agribisnis masyarakat Indonesia masih tergolong terendah di dunia, kecuali konsumsi beras. Oleh sebab itu, pasar produk agribisnis di Indonesia masih akan terus mengalami pertumbuhan setidaknya sampai 20 tahun ke depan. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan disertai dengan peningkatan pendapatan, pasar domestik Indonesia untuk produk-produk agribisnis akan bertumbuh dan dengan market size yang cukup besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan agribisnis di Indonesia. Pemerintah seringkali mengeluarkan perintah maupun kebijakan yang keliru dan terkadang membuat masyarakat kita Indonesia merasa dirugikan. Salah satunya di bidang agribisnis. Impor yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah benar-benar ketika kondisi negara kita pada kondisi darurat atau ketika negara kita sedang merasakan kekurangan ataupun krisis akan ketersediaan pangan. Namun yang sering terjadi, pemerintah melakukan kegiatan impor pangan ketika masyarakat kita mampu untuk menghasilkan produk tersebut lebih banyak
maupun bahkan lebih dari permintaan di dalam pasar. Ketika pemerintah melakukan kegiatan impor yang seharusnya tidak dilakukan, contohnya seperti impor komoditas bawang, cabai, atau yang lebih sering impor beras, harga di dalam negeri menjadi tidak seimbang. Harga tidak seimbang tersebut dikarenakan jumlah atau komoditas barang yang berlimpah di pasar. Barang yang berlimpah menjadikan penawaran meningkat dan permintaan turun ataupun tetap dikarenakan barang tersebut yang berlimpah di pasaran, menyebabkan barang produk pertanian lokal kita mengalami penurunan dan petani kita merasa dirugikan. Dan masyarakat Indonesia pun akan menjadikan produk pangan lokal kita sebagai pilihan alternatif, bukan pilihan utama. Dan memang terkadang pilihan lokal kita, produk lokal kita kalah saing kualitasnya dari produk impor. Pemerintah dalam mengambil kebijakan impor produk pangan tersebut harus benar-benar sesuai dengan observasi yang faktual, komprehensif, dan harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan karena benar-benar untuk memenuhi kebutuhan nasional, kebutuhan negara, dan tidak merugikan masyarakat. Menurut saya, impor pangan bisa dilakukan, diperbolehkan ketika pangan kita mengalami kekurangan, ketika pangan kita melanda atau menjadi suatu kelangkaan pangan dalam jangka waktu yang panjang, ataupun terjadi ketika inflasi harga yang tinggi pada produk pangan. Impor pangan tersebut diperbolehkan dan dapat dilakukan. Namun ketika impor pangan tersebut dilakukan, pemerintah harus melakukan batasan jumlah atau volume barang pangan impor tersebut. Hal itu dilakukan agar ketersediaan barang lokal kita dapat ditekan dan tidak melebihi dari permintaan masyarakat. Pemerintah juga khususnya kepada masyarakat, kepada petani sebagai produsen produk-produk pangan ketika mampu untuk memenuhi kebutuhan, mampu untuk memenuhi permintaan pasar, pemerintah untuk memberhentikan kegiatan impor tersebut. Sekalipun produk lokal kita akan bersaing dengan produk impor. Dan menurut saya juga kebijakan yang lain yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menekan impor produk pangan tersebut dengan menetapkan pajak biaya masuk dan bea cukai yang tinggi. Dengan menetapkan pajak masuk dan bea cukai yang tinggi, produk impor tersebut akan menjadi mahal, bahkan lebih mahal dari produk lokal. Sehingga produk lokal kita akan bersaing dengan produk impor. Dan mungkin masyarakat Indonesia akan menjadikan produk lokal kita sebagai produk pilihan, produk utama, bukan pilihan alternatif. Dan pangan kita akan meningkat, petani kita pun akan merasa diuntungkan dan dengan pendapatan yang tinggi. Kebijakan pemerintah yang lainnya yaitu dengan menetapkan harga atas dan harga bawah. Ketika pertanian kita pada kondisi di atas, terdapat harga atas, dan ketika mengalami penurunan terdapat harga bawah, dan di situ petani kita akan mengalami kesejahteraan walaupun dalam keadaan baik ataupun keadaan buruk. Dan menurut saya juga pemerintah juga harus mengembangkan pengembangan varietas. Perlu kita ketahui juga bahwasanya mungkin terkadang pertanian kita memulai bibit unggulnya tersebut dalam pada kualitas yang sangat rendah sehingga hasil yang dihasilkan pada kondisi yang tidak baik juga. Menurut saya dengan adanya pengembangan varietas juga seperti pengembangan bibit di mana dimulai dari pembibitan yang berkualitas tinggi sehingga menghasilkan kualitas yang sangat tinggi juga dan dapat bersaing juga. Bahkan kita juga dapat mengekspor ketika produk kita dapat berkualitas dengan tinggi. Dimulai dari bibit unggul kita juga yang diperlukan dan berkualitas tinggi. Dan menurut saya tentang teknologi dalam pertanian tersebut sangat perlu dibutuhkan. Dengan adanya teknologi tersebut juga petani kita dapat menghemat waktu, mungkin dapat meminimalisirkan kesalahan dibandingkan antara Mesir dengan manusia. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu pemerintah kita, pertanian kita dapat melakukan kegiatan ekspor sebesar 23,54%, di mana 5 tahun terakhir ini Kementerian Pertanian kita mampu menggenjot sebesar 26,9% pertanian kita. Itu sangat baik sekali. Dan kasus yang kedua yaitu di mana pada kondisi COVID-19 ini pemuda mendirikan suatu Fresh Online ID di mana
aplikasi tersebut dapat mensalurkan kegiatan atau produk-produk pertanian. Walaupun pada kondisi seperti ini, produk pertanian dalam mendistribusikannya tidak ada hambatan terjadi karena ada proses penjual belian secara online, dan hal itu sangat baik sekali.